Inflasi merupakan meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dalam suatu negara dengan jangka waktu tertentu. Faktor yang memengaruhi inflasi pun banyak. Yang pertama, tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga akan naik karena uang lebih sulit dipinjam dan memperlambat ekonomi. Yang kedua, permintaan dan penawaran. Jika permintaan melebihi penawaran, maka harga-harga akan naik. Yang ketiga, tingkat pengangguran. Jika banyak orang tidak punya pekerjaan, mereka tidak punya uang untuk membeli suatu barang. Jadi, permintaan barang akan sedikit dan harga barang bisa tetap rendah. Hal itu bisa membuat inflasi atau kenaikan harga menjadi lambat atau bahkan bisa turun. Dampak inflasi bagi masyarakat pun banyak, yaitu yang pertama, masyarakat berpendapatan rendah tidak mampu membayar harga barang yang diperkenalkan. Contohnya, harga minyak pada tahun 2022 kemarin melonjak naik dari harga awal 20.000 menjadi 40.000. Hal ini mengakibatkan banyak sekali keluarga membeli dalam jumlah kecil atau beralih ke cara memasak lain seperti mengukus. Kedua, perkembangan dunia usaha akan terhambat. Ketika inflasi terjadi, harga bahan baku, energi, dan biaya tenaga kerja akan meningkat hingga menyebabkan harga barang akan naik yang akhirnya menurunkan daya beli masyarakat. Yang ketiga, menekan harga barang untuk mengurangi inflasi akan mengakibatkan pengangguran. Ketika inflasi terjadi, pemerintah mungkin akan menekan harga barang pokok dengan membatasi harga maksimum. Hal ini bisa membuat produsen atau pengusaha kecil mengurangi produksi karena keuntungannya pun menurun. Contohnya saja, mahasiswa yang biasanya bekerja di part-time mungkin akan kehilangan pekerjaannya karena usaha kecil tersebut mengurangi karyawan untuk menghemat biaya. Pengangguran merupakan situasi di mana seseorang tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan secara aktif dan siap untuk bekerja. Penyebab pengangguran pun banyak. Yang pertama, pertumbuhan penduduk yang begitu cepat. Pertumbuhan penduduk yang begitu cepat artinya jumlah orang yang lahir lebih banyak dibanding jumlah orang yang meninggal. Sehingga jumlah penduduk terus bertambah dengan cepat. Yang kedua, kesenjangan pendidikan. Perbedaan kualitas pendidikan membuat sebagian orang tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan yang cukup untuk mendapatkan pekerjaan. Misalnya nih, orang yang lulusan SD mungkin lebih sulit bersaing dengan mereka yang lulusan SMA, sehingga mereka yang hanya lulusan SD lebih beresiko menjadi pengangguran. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang atau tidak merata. Misalnya, kota besar berkembang dengan banyak lapangan pekerjaan, tetapi daerah pedesaan tetap miskin dan sulit mendapatkan pekerjaan. Akibatnya terjadi ketimpangan dan pengangguran yang lebih tinggi di daerah pedesaan. Kesimpulan dari dua topik di atas adalah pengangguran dan inflasi adalah dua isu ekonomi yang saling berkaitan dan memiliki dampak besar terhadap stabilitas suatu negara. Pengangguran terjadi ketika individu yang siap dan mampu bekerja tidak mendapatkan pekerjaan, sementara inflasi mencerminkan kenaikan harga barang dan jasa terus-menerus yang melemahkan daya beli masyarakat. Hubungan antar keduanya dijelaskan melalui kurva Phillips yang menunjukkan bahwa menurunkan tingkat pengangguran seringkali menyebabkan inflasi. Dan begitupun sebaliknya. Dampak dari kedua masalah ini meliputi penurunan pendapatan masyarakat, ketidakpastian ekonomi, penurunan investasi, hingga pelebaran kesenjangan sosial masyarakat.